Allah Ta'ala, maka Allah wahyukan kepada nabihim, kepada nabi mereka, ya, nabi mereka alaihissalam, ya, an kul, ya, dikatakan lihadzal jami' litilkal kutubi law jama'ta katsiran minal ilmi, ya, dikatakan kepada yang mengumpulkan itu, law jama'ta katsiran, jika kau kumpulkan banyak daripada ilmu sampai 80 peti, layan pakka, ya, tapi kau belum amalin, belum gunakan, belum bermanfaat, ya, belum bermanfaat, ya, maka kalau bermanfaat, illa anta amala bisalah sati asya, hendaklah kau amalkan, lakukan 3 hal, ya. Yang pertama, la tuhibbud dunya mataiha wa zuhrubiha. La tuhibbud dunya, janganlah kau mencintai dunia, mataiha, kesenangannya, wa zuhrubiha, dan perhiasannya. Yang kedua, walaysat darul, ini masih lanjutannya, jangan kau mencintai dunia, karena walaysat daril mu'minin, ya, karena dunia ini bukan untuk orang-orang mukmin, ya, li'anna laysat, ya, darul jazail mu'minin, karena dunia ini bukan tempat pembalasan, ya, tapi tempat beramal, ya, maka jangan terlalu cinta sama dunia, gitu, ya. Wala tusahibu syaitan, yang kedua jangan bergaul dengan dekat dengan setan. Falaysa biru fil mu'minin, yang ketiga, ya, falaysa fil mu'min, karena setan itu bukannya teman orang mukmin, ya. Yang ketiga, wala tu'zi ahadan, ya, jangan kau menyakiti, ya, orang-orang mukmin, ya, jangan menyakiti orang mukmin. Ada 3 hal ini, ya. Jadi ada, ya, di zaman Bani Israel orang pada ngumpulin, ya, ilmu, ya, kitab-kitab itu, ya, sampai ada 80 kotak peti, banyak, gitu, ya. Tapi dia belum ngamalin, belum memberikan manfaat, ya, belum bermanfaat kepadanya, ya. Nah, begitu juga kita ini, hendaklah kalau ada ilmu kita amalin, jangan nggak diamalin, ya. Ilmu kita amalin, kita ngaji tahu, berjamaah, pahalanya gede, itu ilmu, dia tahu dah, maka amalin, jangan enggak diamalin. Nanti di akhirat ditanya ilmu kita deh, ya, al ilmu bima amila bihi, ya, orang ditanya nanti di akhirat, ya, la yazalu qadamin hatta yus'ala an arba'ati khisalin, 4 ditanya hal, 4 hal nanti di akhirat, ya, masih kumpul di pada masyarakat nanti tanya, ya, itu khisalin, ya, 4 hal ditanya, ya, tentang masalah, ya, jasadnya ditanya, badannya sehat terus ditanya buat apaan, gitu, ya, ilmunya yang udah didapat, udah diamalin belum, ditanya itu nanti, dah, ya, gitu. Hartanya dicari siang malam, dari mana dapatnya, ya, dari halal apa dari haram, ya, ditanya juga keluarnya kemana, ya, buat infak, ya, apa buat sedekah, ya. Yang kedua syariat, ya, syariat itu rukun wajib anak kita belajar, kita pun wajib belajar, ya. Yang ketiga adalah akhlak, tasawuf, ya, itu wajib, ya, diajarin, ya, karena ini kewajiban ini memang langsung, ya, dari Allah melalui malaikat Jibril, ya, terus diajarin kepada, ya, sahabat-sahabat, ya. Jadi sahabat lagi kumpul, ya, datang anak muda yang cakep, yang ganteng, ya, terus dia, ya, mengajarkannya dengan bertanya, ya, ya Rasul mahwal iman, ya, nggak langsung jelasin iman ini iman nggak, tapi anak muda itu nanya, ya Rasul mahwal iman, Rasul yang ngajarin al iman, ya, antu minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallah. Itu wajib, bukan hafal doang, ya. Iman pada Allah bagaimana, iman pada malaikat bagaimana,
itu wajib dipelajarinya, wajib diimaninya. Itu rukun iman. Ya, terus nanya lagi itu, ya, mahwal Islam. Rasul jelasin lagi, anta syahada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya, wa iqamus shalah, zakat, hijjul baiti, ya, wa saumi wa saumi Ramadan. Ya, itu diajarin lagi sama Rasulullah. Sahabat-sahabat tahu rukun iman, rukun Islam. Yang ketiga, ya, tasawuf atau akhlak, ya. Mahwal ihsan, apa itu ihsan? Ihsan anta budallah karena ketara fa ilam takun fa innahu yaraka, ya. Ihsan itu anta budallah, kau menyembah kepada Allah, ibadah kepada Allah, hidup semata-mata, ya. Itu kita tahu bahwasanya anta budallah, kau menyembah, ya, seolah-olah kau melihat Allah. Kalau tidak bisa demikian, kita harus yakin bahwasanya kita ibadah, kita menyembah kepada Allah, itu Allah melihatnya, Allah mengetahuinya. Semua apa yang akan kita lakukan itu Allah tahu, Allah lihat. Nah, itu, ya, itu wajib. Tidak ada pun yang lain-lainnya itu, ya, sunnah dan mubah, ya. Lain-lainnya dah tuh, ya. Itu wajib, ya. Nah, dasarnya ya Al-Qur'an. Kita wajib anak-anak kita. Maka ini dikatakan, ya, punya ilmu banyak belum bermanfaat, tapi kerjakanlah 3 hal. Ya, 3 hal, ya. Apa yang 3 hal itu, ya? Dimana yang pertama adalah dikatakan, ya, bahwasanya laul jamannya anta malah bisa jahatin la tuhibbud dunya, ya, mataiha wa zuhrubiha. Jangan kau mencintai dunia karena kesenangannya, karena perhiasannya. Jangan terlalu mencintai dunia, lupa dengan akhirat. Ya, tapi cintailah akhirat. Jangan kita mencintai dunia. Ya, kecintaan kita karena kesenangannya. Ya, mata ya senang di dunia, nyarinya senang aja. Ya, maunya jalan-jalan dulu, makan dulu di restoran. Bayangnya jadi lupa dah. Kekenyangan di pulang tidur ngantuk pulas nggak bayang. Ya, gitu. Mana ya, jangan kita mencintai kesenangan-kesenangan dunia. Ya, dunia, ya. Tapi kita hendaklah ingat dengan akhirat, ya, ingat kepada akhirat, ya. Gitu. Jadi harus, ya, la tuhibbud dunya mataiha, ya, la tuhibbud dunya mataiha wa zuhrafaha. Ya, jangan kita mencintai dunia, ya, kenikmatan-kenikmatannya dan zuhrafaha dan perhiasannya. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang ada pada kita jangan kita terlalu nikmat makan enak banget, sampai buat kekenyangan, lewatan, ya, saking nikmatnya kelewatan, ya. Setan udah janji itu dulu, saya akan menyesatkan manusia, saya akan menjadikan dunia ini menjadi indah bagi manusia. Maka dunia indah banget itu setan, ya, indah, enak, ya, makan enak segala macam, lupa sama ibadah karena nikmat. Ya, dia jadikan dunia ini nikmat, ya, bagi manusia, ya. Dan bahkan setan katakan, saya akan menjegal manusia dari perjalanan yang perbuatan yang baik. Saya akan duduk di depan manusia, saya duduk jalanan. Mau ke masjid saya udah duduk jalanan, sejaga udah. Saya berada di depan, ada di belakang, di samping, kiri, kanan, tuh setan tuh. Makanya kalau mengaji susah banget, biar gue janji nih. Lalu setan ada di depan kita jangan dijagain. Ya, kita mau miring ada dia lagi. Oh, gitu, ya. Mau ke kanan ada dia lagi. Di belakang yang dorong setan. Setan ada di depan, emang itu waktu diusir dia berjanji begitu, ya. Maka kita ini, ya, nggak pernah luput dari gangguan setan, dia nggak pernah gangguan setan tuh, ya. Ya, maka jangan bergaul dengan setan, ya. Setan tuh udah janji, ya, waktu diusir saya akan menghalangi manusia dari, ya, perbuatan yang baik, ya, itu perbuatan yang baik. Saya akan berdiri di depan, di belakang, di samping, di kiri, berdiri.
berat, makanya kalau mau ngaji berat, mau bangun malam berat. Oh setannya, ya, bangun malam berat. Kita udah janji ntar malam mau bangun nih, udah pasang beker, pasang alarm, matiin lagi. Ya kan? Iya. Dan niat dibangunin, gitu. Matiin lagi. Ya, kalau kita nggak paksain, nggak kagetin, sampai 3 kali 3 malam, udah dah, besok-besok kelewatan. Paksain bangun, udah paksain 2-3 kali, dinyerah. Nyerah gitu ya. Tapi dia nyari jalan lain lagi nih, apa lagi nih supaya orang nggak bangun malam. Kita udah bangun malam terus rutin udah. Cari lagi lah jalannya lah. Cari lagi jalannya lah itu ya. Maka jangan mengikuti setan. Ya. Setan itu akan mengganggu manusia dengan berbagai macam cara sampai orang itu di akhir hayatnya setan itu masih ganggunya, berusaha supaya orang ini jangan mati dalam keadaan iman. Setan tuh, ya kita lagi udah roh ini tuh setan yang ada di situ keliling kita tuh, ya baru malaikat datang, setan tuh akan ada. Maka itu kita jangan mengikuti perbuatan setan, ya setan ya dan hawa nafsu, ya. Karena setan itu palaisa birafi lil mu'minin, bukan temannya orang mukmin. Tapi kita hendaklah selalu bersama-sama orang mukmin. Kita bergaulah dengan ulama, ya, dengan ngaji, dengan guru, dengan orang-orang baik, orang soleh. Maka kita nanti bisa ikut. Jadi itu perbuatan baik itu, ya kalau kita dekat ulama, ya karena Rasul katakan alaikum bimujalasatil ulama, ya alaikum bimujalasatil ulama, biasakan istiqomah kamu dengan ya selalu duduk dengan ulama, dengan kita ngaji, gitu ya. Karena dengan ngaji itu akan diberikan nur, cahaya hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena hati kita bercahaya dengan sebab kita banyak bergaul dengan ulama. Bercahaya enak, ngaji enak, mau baca Quran enak, ada cahaya itu, ya cahaya. Sebagaimana Allah menghidupkan ya bumi ini dengan air hujan. Kalau dengan air hujan bumi enak, adem tuh, pun-punan enak, adem hujan. Begitu ya hati kita disiram sama ilmu dengan cahaya ilmu, maka kita mengaji enak. Biar hujan bagaimanapun kita tetap ngaji, kita Quran enak. Ya, kalau nggak enak kan kita baca 1 ain aja capek. Ya, tapi kalau lagi enak 1 juz duduk, sembahyang enak, ya itu ya kita bisa rasain itu semuanya itu. Nah jadi yang kedua, jangan bergaul dengan setan. Setan ini minal jinnati wan, dari jin dan manusia. Ada setan berbentuk jin, ada setan yang berbentuk manusia. Ada manusia yang hatinya kayak setan, ya, jangan temenin yang begitu, ya nanti kita bisa terpengaruh, ya terpengaruh, ya. Yang ketiga, yang terakhir, ya ini dikatakan bahwasanya la tu'zi ahadan, ya la tu'zi ahadan, ya min ibadillah falaisa biharqatil mu'minin, ya jangan kau menyakiti ya seseorang daripada orang mukmin, ya daripada hamba Allah, ya karena ya di mana hidup kita ini antara untuk bersama-sama, jangan menyakiti, jangan berbuat zalim kepada hamba Allah, terutama kepada manusia. Jangan kita menyakiti, jangan membuat orang menjadi sakit hati, ya menyakiti dengan ya kalau kita berbuat kasar, ngomong kasar, jangan, ya. Jangan sampai mukul, jangan, ya gitu.
jangan nyakitin dengan omongan. Biasanya kita orang kan omongan sakitnya nih, ya omongan ini orang jadi sakit hati. Kalau dimukul takut kali, takut sama omongan tuh, nggak nyakit orang jadi sakit hati. Jangan nyakitin. Ya, nanti kita di akhirat tuh ditagih. Ya, kalau nyakitin orang, nanti di akhirat ya kita gitu dia nyakitin tuh, ya Allah dia nyakitin, bayar garang. Pahala kita diambil tuh, pahala sholat, pahala ini kalau sering nyakitin orang, ya itu diambil pahala kita. Makanya banyak orang yang muflis, yang rugi, habis, ya bayang sembayang, ya ngaji, ngomongin orang, ceritain orang, nyakitin orang, ya kadang-kadang dia mukul orang. Itu nanti di akhirat ada orang disebut muflis, rugi, ya habis sudah, lemparin ke neraka dah, lemparin neraka. Makanya kalau orang sakitin biarin aja. Bisa tagih di sono, biarin nanti tagih sono itu. Ya, dimana jangan menyakiti orang lain, ya baik melalui lidah maupun melalui tangan. Ya, kita harus menjaga, ya karena orang Muslim itu adalah sesama Muslim. Al Muslim akhul Muslim. Orang Muslim adalah saudaranya orang Muslim. Al-Muslim kal yadain wala kal uzunain. Orang Muslim seperti dua tangan, jangan kayak dua kuping. Dua tangan, satu gatel langsung, nggak pakai disuruh. Disuruh nggak kalau gatel? Enggak nih, otomatis. Ada nyamuk, langsung. Gitu orang Muslim, tetangganya sakit langsung liatin. Nggak pakai diajakin, liatin sono yuk, liatin sakit, yang sakit pakai diajakin. Ya, kalau rombongan masjid ya boleh biar kompak ya, malam rame-rame. Gitu. Ya, kalau tetangga kita sakit, jam tengah malam dia sakit, dia. Ya, kalau memang dia perlu bantuan dibantu, gitu. Ya, jangan sampai ya, sesama Muslim itu adalah kalyadain seperti tangan. Ya, tangan satu. Nah, bahkan Nabi katakan, ya kalau orang Muslim sakit, dia manusia seperti satu badan. Kalau sakit satu, yang lain ikut sakit. Begitu, ya. Sakit tangan, ya, yang lain ikut sakit. Itu orang Muslim, ya. Kalyadain, walakal ujunain, jangan kayak gue kuping. Kuping nggak pernah satu nih, satu ke depan dia, ke belakang. Nyata ke belakang, nggak pernah dua-duanya. Jangan di orang Muslim belok, nggak mau ketemu dia, nggak mau ketemu kayak kuping, nggak mau ketemu dia, nggak gitu. Orang Muslim ya, maka seperti dua tangan dan seperti satu badan, ya gitu. Orang Muslim dalam hidup ini pun ya harus seperti satu badan. Badannya ada kepala, ada tangan, ya ada badan, ada kaki. Masing-masing ada fungsinya gitu ya. Kalau daripada keluarga, orang tua, ya laki sebagai kepala keluarga, ya itu atur kepala bisa ya nih, kepala mengatur, ya kan, ya kanan ini ya istri, ada bendahara, ada sekretaris, ya gitu ya. Bendahara perempuan, bendahara nih jadi bendahara, pegang nih duit belanja, tapi jangan boros. Bendahara boros banget, takormu. Ya, dalam organisasi gitu ya bendahara nih, ya diingetin nih belanjanya jangan boros, ya mana buat belanja, mana buat kondangan, mana buat diatur, ya kaki ini juga nganterin dan mana aja anak. Bapaknya mau ngaji nganterin, bapaknya mau kondangan nganterin, ya juga nganterin. Itu fungsi bahwa manusia badan kita seperti Muslim seperti satu badan. Kalau udah fungsinya ya nggak berguna, udah kacau. Tangan pengen jadi ketua, mau ketua masjid tangan. Tangan ya kayak ketua, laksanakan kerjaan ketua, ngatur
pikir nyariin duit melalui ya bendaharanya, cara-caranya nyari duit. Jadi di sini ya kita sesama muslim adalah bersaudara, jangan menyakiti satu sama lain dalam keluarga, dalam sama tetangga, sama teman, segala macam, jangan menyakitinya. Ya, jangan menyakitinya, baik dengan ucapan, ya, baik dengan kata-kata, baik dengan tangan dan sebagainya. Ya, nah itulah ya. Jadi 3 hal ini hendaklah kita laksanakan sebaik-baiknya, ya, agar supaya kita betul-betul menjadi seorang muslim yang dapat melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarangnya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alhamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sayyidatina sahabi sayyidina Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amaka mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi al-karimil azim sultani. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tani waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa hasab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi ala alihi wasallam. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.